Saya mengalir saja, mulai jadi apa, mau dijadikan apa, itu urusan Allah. Dari sepanjang sejauh perjalanan mulai dari mahasiswa selalu terlibat dengan kehidupan masyarakat. Yang paling menarik selama ini apa, Gus? Golkar itu peduli terhadap ketenaga kerjaan. Jadi kalau menurut teori itu kan hukum itu kan bukan merupakan alat kekuasaan, tetapi hukum itu produk dari kekuasaan. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Kali ini yang kita hadirkan sangat esentrik, gayanya khas, gampang ditengeri lah kalau orang Jawa bilang gitu. Sudah ada Gus Sodik. Siap. Ini sangat khas gayanya ini. Luar biasa, terima kasih banyak atas undangannya untuk memberikan suatu kontribusi tentunya kepada Partai Golkar Sidoarjo dan Indonesia. Golkar Level Up. Ini Golkar semangatnya memang seperti itu, Gus. Ini menarik ini. Sosok esentrik dengan gaya khas. Ini bisa dibilang ini tokoh aktivis Sidoarjo. Salah satu tokohnya lah kalau dibilang ngomong soal gerakan jalanan, ngomong buruh. Pasti ketemu dengan sosok Gus Sodik. Ini menarik, Gus. Ini memang sejarahnya mana, Gus? Bukan, saya ini kan Gus itu kan teman-teman biasa sebut nama saya, tapi saya ini kan bukan anaknya seorang kiai, bukan anaknya seorang pejabat, dan juga bukan anaknya seorang tokoh. Saya luar biasa bangga dengan orang tua saya meskipun sebagai orang tua yang notabene adalah petani, yang dari desa hijrah ke Surabaya, dan sampai sekarang saya malah justru hijrah di Sidoarjo. Berarti nggak ada yang embel-embel apa? Ada. Saya bukan atau bukan nama Agus atau siapa? Tapi alhamdulillah dari banyak teman-teman komunitas, baik organisasi ormas, khususnya di KNPI, Baladika Karya, Soksi yang juga bagian daripada Golkar. Ya. Semua teman-teman memanggil saya itu, ya saya biarkan saja mengalir, mungkin sapaan akrab buat saya. Dan bagaimanapun itu adalah panggilan yang perlu harus saya apresiasi, dan tidak ada embel-embel lain bahwa saya seperti seorang yang pinter religius. Iya. Biasanya kan identik kalau ngomong Gus itu. Ini menarik, Gus Sodik. Dulu pengalaman di media, tapi nyemplungnya ke dunia advokat. Nyambungnya di mana? Jadi begini, jadi perlu saya sampaikan juga ya. Awal dulu ketika saya SMA itu saya bersama dengan namanya Pak Wi Himbi. Pak Wi itu adalah asisten pribadi atau lebih dikenal dengan wartawan istana saat itu zaman Bung Karno. Waktu itu ada istilah ya, wartawan istana. Dan bisa dicek, di googling bahwa beliau saat ini mendirikan perpustakaan, mungkin saya rasa perpustakaan terbesar di Indonesia yang sungguh luar biasa lengkap. Itu data-datanya namanya adalah Perpustakaan Mendayu Agung yang ada di Rungkut, Surabaya. Nah, dari situ clipping-clipping itu, dan saya pun juga hanya melihat, saat itu saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan jurnalistik, kegiatan-kegiatan bersifat media saat SMA dulu. Bahkan saya bergabung di Bawean 37, saat itu gubernurnya kalau tidak salah Pak Basofi ya. Eranya Pak Basofi ya waktu itu. Jadi namanya Bravo Kaula Muda atau YKKM, Yayasan Kreativitas Kaum Muda. Dan banyak hal dulu kegiatan-kegiatan itu di era-era Pak Harto ya. Sungguh luar biasa. Nah, saat itu akhirnya saya masuk kepada Sekolah Tinggi Alma Mater Wartawan Surabaya Terus AWS. Saat ini berusia 57 tahun, yang kemarin sudah dilaksanakan di Senatalis. Saya alumni tahun 94. Nah, seiring waktu perjalanan, karena saya terbiasa di lapangan saat itu apa ya, saya harus berperan apa ketika di masyarakat itu, saya harus berbuat apa. Saya ini berangkat dari orang-orang yang petani, orang desa, yang notabene juga banyak saat itu mungkin tanda kutip banyak yang dimarginalkan dan lain sebagainya, sehingga saya harus berbuat apa, maka saya harus kuliah di media. Itu adalah landasan saya kuliah di jurnalistik. Hanya itu yang mungkin bisa kami ungkapkan, bisa kami sampaikan dengan melihat sesuatu
problem-problem di masyarakat sehingga saya tulis. Saat itu pemikiran saya itu bisa memotret langsung situasi di lapangan ya. Sotik muda saat itu berpikirnya hanya simple. Saya tidak berpikir menjadi seorang lawyer di mana saya hanya mampu bisa menulis saja. Dan perlu diingat pula, saya juga tidak ada background untuk kewartawanan, apalagi orang tua yang memberikan suatu fasilitas untuk menjadi media, tidak sama sekali. Saya hidup mengalir saja mulai kecil. Saya mengalir saja mulai jadi apa, mau dijadikan apa, itu urusan Allah. Yang penting saya berikhtiar, setelah saya jalankan, bahkan mohon maaf, orang tua saya aja saya lulus kuliah pun tidak tahu. Bisa ya, gitu. Jadi itu S1 sampai dengan S2 kemarin, itu tahu-taunya saya undang untuk wisuda. Nah, ketika itu saya dalam proses perjalanan dari S1 dari Istiqosah AWS itu saya akhirnya ada pergerakan buruh waktu itu. Kalau nggak salah di tahun 98, mohon maaf, saat itu genting-gentingnya Partai Golkar, genting-gentingnya situasi ya, pasca reformasi. Pasca reformasi ya. Itu belum reformasi lah, itu pergerakan perburuan. Saat itu saya juga ada melakukan gerakan buruh, itu ada di Kalimantan Tengah. Nah, saat itu saya memimpin satu gerakan buruh di Kalimantan Tengah, dan itu perusahaan itu hampir 25 tahun. Tidak pernah ada masalah ketika saya masuk. Nah, saat itulah dari kepolisian memanggil saya, makanya ada terbit waktu itu kan nomor 9 tahun 98 itu undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, saya dijerat itu, tapi saya tidak ditahan karena sudah ada ancaman. Kalau di dalam hutan ada 3 takut sudah dipersiapkan untuk menyongsong saya, membantu saya bila mana tidak dilepaskan. Padahal saya tidak ditahan apapun, juga tidak ditanya apapun. Nah, kami dari informasi dari kepolisian bahwa kami dianggap satu kesatuan dengan pergerakan yang ada teman-teman di Jawa Timur, Surabaya saat itu, Mas Pion. Satu jaringan. Ya, satu jaringan. Mas Pion saat itu ada suatu pergerakan di buruh, kalau tidak salah dari sempat meninggal itu, dan itu adalah teman saya juga satu kuliah, satu kampus. Berarti tidak ada kaitannya ya sebenarnya. Ya, kecuali kalau sekarang kita kan mudah. Ya, jaringan. Kita mudah, kita bisa video call atau mungkin pakai medsos. Ya. Dulu kan kita tidak ada. Susah. Sehingga kami tidak ada ikatan komunikasi seperti itu. Dari situ saya masuk di LBH. Kita dirikan namanya LBH Baladika Karya, yang notabene adalah Baladika Karya itu adalah bagian daripada SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia. Itu adalah salah satu pilar pendiri Partai Golkar. Jadi Partai Golkar itu didirikan oleh SOKSI, MKGR, dan Kosgoro. Nah, salah satunya SOKSI. Kami ada di dalamnya sampai dengan hari ini, dan saya menjabat selaku sekretaris Depidar Jawa Timur Baladika Karya. Nah, itu lantas perjalanan sampai di organisasi-organisasi, sekarang wakil ketua KNPI Jawa Timur, termasuk saya juga wakil ketua KNPI Sidoarjo saat itu, dan sekarang Dewan Dewan Kepemudaannya ya. Dewan Muda. Kalau ini kan Dewan Penasihat, tapi kalau di KNPI tidak, tadi adalah Dewan Kepemudaannya atau Dewan Kehormatannya di KNPI Sidoarjo. Nah, dari itu perjalanan saya baru masuk. Dari LBH itu saya masuk di dalam kuliah hukum. Jadi berangkat dulu advokasi, pembelaan, baru sekolah lagi. Ya, baru sekolah. Nah, kan gini, saya itu mempunyai keyakinan kalau kita banyak itu buku teori melulu tanpa aplikasi di lapangan kita ini, nah itu saya pun juga mengalir. Apakah saya juga begitu? Tidak, karena situasi dan kondisi saat itu. Nah, saat saya kuliah ini belum selesai di Istiqosah AWS itu belum selesai, maka saya di LBH dan saya sembari untuk kuliah di salah satu alma mater di Wijaya Putra S1, dan saya lanjutkan S2 Wijaya Kusuma. Itu adalah untuk S2 hukum, dan saat ini saya lanjutkan adalah untuk kenotariatan. Kenapa? Sedangkan saya tiap hari berkecimpung di dalam hukum dengan teman-teman membuatkan akte-akte, tapi kan bukan akte otentik, tapi perjanjian-perjanjian yang membantu masyarakat. Sehingga sekarang saya akan memperdalam akte-akte itu. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui, karena sekarang banyak konflik, banyak masalah di dalam dunia pertanahan agraria
itu ujung tombaknya adalah skenario-skenario ini. Beberapa pilar, yang tanda kutip instansi yang berwenang. Artinya mulai dari tingkat desa, mungkin lawyer ada yang terlibat atau notaris dan seterusnya sampai BPN. Itu banyak nggak diketahui oleh masyarakat. Ya, tidak diketahui oleh masyarakat dan mereka kadang-kadang kalau jual beli datang bingung atau akhirnya. mungkin hanya di DP, setelah itu dia menunggu ternyata itu surat-surat sudah keluar semua, dieksekusi semua. Sehingga dari sinilah roh jiwa saya terpanggil agar saya harus mendalami ilmu ini, harus hadir di masyarakat ya. Nggak tahu nanti saya akan melanjutkan menjadi seorang notaris atau tetap menjadi seorang pengacara, namun tetap saya sampai dengan hari ini jiwa saya adalah jiwa pejuang, jiwa bagaimana untuk mendampingi masyarakat dengan ketidakadilan yang tertindas, dan bahkan kami tidak segan-segan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Intinya hadir untuk memberikan manfaat untuk masyarakat. Betul lah. Dari sepanjang sejauh perjalanan mulai dari mahasiswa selalu terlibat dengan kehidupan masyarakat. Yang paling menarik selama ini apa, Gus? Kalau yang menarik saya yang paling indah ya, kita adalah pergerakan perburuan. Perburuan? Ya, perburuan. Terus di sana juga banyak ya, mungkin ada plus minus dimanapun saat dulu ya. Kalau saya baca teori-teori itu, teori Suez misal, terus buku-buku tentang Prancis itu tentang revolusi ekonomi ya dan lain sebagainya. Dan dulu bahkan sempat ada penyingkatannya namanya kapitalis. Itu sudah panjang ceritanya. Nah, ini sebenarnya kalaupun dihadapkan kepada sisi pengusaha dan pekerja, ini pada hubungan kerja, kebetulan saya di Partai Golkar ini adalah sebagai bagian daripada bagian atau bidang profesi dan ketenagakerjaan. Nah, ini kami ingin membangkitkan Partai Golkar melalui bahwa Partai Golkar ini adalah peduli dengan perburuan atau ketenagakerjaan. Tanda kutip, bicara perburuan tidak hanya buruh saja, tetapi di situ ada pengusaha. Dan di dalam perusahaan itu kan ada, kalau kita bicara hukum ekonomi ya, itu ada alat produksi, ada modal, termasuk ada bahan baku. Alat produksi itu yang mana? Faktornya itu apa? Hanya mesin-mesin saja. Manpowernya bagaimana? Manpower itu ini juga salah satu bagian yang harus kita perhatikan. Ini Partai Golkar hadir di situ. Ini menarik, Gus. Ini kaitannya dengan apa situasi update hari ini. Kita ngomong UMP yang kemarin baru disahkan oleh gubernur yang banyak masih meninggalkan persoalan gitu kan. Ini kan sangat penting gitu kehadiran. Jadi begini, saya kalau baca ketum kami Pak Erlangga selaku juga menteri di bidang untuk ini ya, berkaitan dengan Omnibus Law kemarin, beliau juga ada di tatanan paling depan. Ini kita harus bisa melihat keseimbangan. Kita kalau di dalam musim atau masa-masa PPKM seperti ini, kita hanya berpatokan kepada sisi buruh, pengusaha, sebagai investor juga tidak kita perhatikan keamanan, terutama di Indonesia khususnya di Jawa Timur, investasi ya. Nah, ini juga kita tidak perhatikan bagaimana untuk mengurangi pengangguran. Justru malah pengangguran akan semakin meningkat ketika nanti justru kita tidak berpikir yang objektif, kontraproduktif jadinya. Contoh misal kalau menyikapi saat ini informasinya UMK kan ada kenaikan 1,2% ya. Jadi intinya Partai Golkar kami khususnya di Sidoarjo akan membuka posko pengaduan barangkali nanti. Hotline ya, hotline pengaduan. Bisa apa nanti kita akan kemas itu bahwa Golkar itu peduli terhadap ketenagakerjaan. Artinya di situ bahwa kita harus kalau normatif memang harus dilaksanakan. Kalau memang itu sudah tatanan dan itu tatanan dari pemerintah, undang-undang itu juga harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Nah, dari sisi yang menarik di sini yang perlu kami kupas adalah antara yang saat ini teman-teman dari serikat pekerja misal ada demo, mereka masih berkeyakinan Undang-Undang 13 2003 dan PP 78 itu masih harusnya jangan sampai dirubah dengan adanya Omnibus Law. Ini kan ada 9. Ada 9 perubahan kalau tidak salah saya baca. Itu sebenarnya perubahannya juga tidak terlalu signifikan, cuman persoalannya di sini adalah ini kan pemerintah mencoba
mencoba memberikan ruang waktu kepada para investor yang baru ini, pengusaha-pengusaha ini, agar mereka merasa ada suatu tingkat keamanan. Toh mereka di dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari juga sama sebenarnya. Sampai dengan hari ini pun sama, PKWT-nya juga sama dengan beberapa tahun yang lalu, dan itu pun juga BPJS termasuk hak yang lain, cuman ada sedikitnya perbedaan itu sehingga merasa ketika bekerja dialih-dayakan dan lain sebagainya. Kok ini juga undang-undang ini sudah terbit dari 2003. Ya, sebenarnya sudah lama, cuman kan ada miskomunikasi di kalangan beberapa pihak itu merasa seolah-olah tidak berpihak untuk mereka. Padahal sebenarnya ini kan sudah cukup lama udah disosialisasikan. Jadi begini, hukum itu kalau dipandang jangankan cuma hanya dua sisi, 10 sisi pun akan menjadi nggak ketemu. Ya, ketemu ya. Jadi kalau hukum itu kan bersifat dinamis, fleksibel, dan dari kacamata mana kepentingan itu. Jadi kalau menurut teori itu kan hukum itu kan bukan merupakan alat kekuasaan, tetapi hukum itu produk dari kekuasaan. Produk dari kekuasaan yaitu adalah namanya politik hukum. Nah, bagaimana kita bisa lihat ketika bupati berganti maka ada pergub yang baru, perubahan terus baru mengeluarkan sendiri. Tentu konsiderannya tidak boleh lepas dari undang-undang tertinggi, Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, bahkan Undang-Undang Dasar undang-undang yang lebih tinggi. Tetap pergub juga konsiderannya sama. Tetapi setiap kali ada gubernur yang baru, pemerintah kabupaten kota yang baru, atau bupati wali kota yang baru, pasti ada pergantian suasana kebatinan di sana, suasana untuk memberikan sesuatu kebijakan. Nah inilah hukum. Jadi kalau dibilang kita ini adalah hukum dijadikan alat kekuasaan, ini kan fleksibel. Ya, itu salah satu produk dari kekuasaan. Ya, itu yang menarik, sangat informatif sekali, informasi terkait dengan perburuan, apalagi Golkar kalau menurut Gus Sodik ini siap untuk memberikan bantuan, advokasi, pelayanan terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Bahkan kita akan dalam waktu dekat Golkar juga akan membuat semacam hotline ya, pengadilan gitu. Jadi untuk sahabat-sahabat Golkar dan untuk teman-teman yang lain, ini Golkar sudah memberikan level up lah terkait untuk soal perburuan dengan memberikan bantuan advokasi macam-macam. Nanti bisa kontak langsung ke Golkar ya untuk. Bisa. Jadi kalau bisa nanti ada tim yang di kepengurusan akan kita share, akan kita sampaikan kontaknya, terus secara online atau bagaimana. Dan kebetulan di Golkar ini kan juga banyak teman-teman sahabat-sahabat dari pengurus itu juga banyak dari pengacaranya kan gitu. Nah kita bisa nanti memberikan suatu ruang sehingga masyarakat itu, Golkar itu tidak tertutup, tetapi Golkar tetap terbuka, partai yang idealis, partai yang benar-benar modern dan bisa menyerap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat para pekerja. Luar biasa, Golkar level up. Golkar level up. Terima kasih Gus Sodik hari ini memberikan informatif sekali, informasi yang banyak untuk terkait teman-teman sahabat Golkar yang membutuhkan terkait persoalan apapun, terkait dengan hukum, terkait dengan perburuan, advokasi, bantuan lainnya bisa datang langsung ke Golkar. Nanti kita disediakan hotline atau bisa langsung datang ke sekretariat kantor Golkar. Siap untuk memberikan bantuan untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Gus, sangat informatif. Terima kasih banyak atas undangannya, dan kami selaku mewakili pengurus Golkar Sidoarjo, kami membuka pintu kepada seluruh masyarakat, siapapun yang membutuhkan upaya dari kami membuka pintu seluas-luasnya dalam hal untuk memberikan suatu perlindungan terhadap pengaduan pekerja. Terima kasih sekali lagi. Golkar level up. Golkar level up. Maju terus, pantang mundur.